Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, jamaah salatut tarawih yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan malam hari ini kita sudah berada di malam yang ketujuh pelaksanaan puasa Ramadan tahun 2026 ini atau 1447 Hijriah. Di mana kita mengetahui bahwa di dalam pelaksanaan puasa kita ada hikmah-hikmah puasa yang kiranya perlu kita ketahui. Kenapa? Karena hikmah puasa tercermin dalam hal-hal yang bisa yang pertama menumbuhkan kesadaran untuk mensyukuri nikmat. Ini yang pertama. Puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan hubungan seksual. Ketiga hal ini termasuk nikmat yang paling agung dan tinggi. Berpantangan terhadap nikmat-nikmat tersebut untuk sementara waktu akan mengingatkan dan menyadarkan seseorang akan pentingnya nikmat-nikmat tersebut. Nikmat cenderung tidak dirasakan keberadaannya. Berharganya nilai suatu nikmat baru dirasakan dan disadari ketika seseorang kehilangan nikmat tersebut. Hal ini akan mendorong seseorang untuk bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Mensyukuri nikmat merupakan sebuah kewajiban, baik menurut akal maupun syara. Hal inilah yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat tentang puasa. Wa la'allakum tashkurun, dan supaya kalian bersyukur. Jadi ini hikmah yang pertama, bisa menumbuhkan kesadaran untuk mensyukuri nikmat. Yang kedua, hikmah daripada puasa adalah sarana mewujudkan ketakwaan. Ketika jiwa mau tunduk untuk melaksanakan perkara yang halal demi mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan takut akan siksanya, maka sudah semestinya setiap jiwa juga akan tunduk untuk menahan diri dari perkara yang haram. Dengan demikian, puasa dapat menjadi faktor yang mendorong seseorang menghindari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menghindari perkara-perkara yang diharamkannya adalah sebuah keharusan. Inilah makna yang diisyaratkan pada bagian akhir ayat-ayat tersebut, la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa. Yang ketiga, hikmah daripada puasa adalah upaya menundukkan tabiat dan meluluhkan syahwat. Ketika seseorang kenyang, ia akan menuruti keinginan syahwat. Sementara ketika lapar, ia akan enggan terhadap apa yang disukainya. Karena itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'at falyatajawwaj. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija." Yang artinya, wahai kaum muda, siapa saja di antara kamu yang sudah memiliki kemampuan menikah, hendaklah menikah, karena menikah lebih bisa menundukkan penglihatan dan lebih bisa menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum memiliki kemampuan, hendaklah ia berpuasa, karena puasa berfungsi seperti perisai baginya.
Dengan demikian, puasa dapat menjadi sarana mewujudkan kemampuan kontrol diri untuk menjauhi perbuatan maksiat. Yang berikutnya hikmah daripada puasa adalah melahirkan rasa belas kasih kepada fakir miskin. Orang yang berpuasa ketika merasakan betapa sakitnya dalam keadaan lapar selama beberapa saat pada waktu puasa, ia akan teringat kepada orang yang mengalami keadaan serupa setiap waktu. Hal ini pada gilirannya akan menggugah rasa simpati dan empati terhadap orang-orang miskin. Mengasihani dan berbuat baik kepada mereka. Dengan demikian, seseorang yang berpuasa akan meraih pahala di sisi Allah manakala kita turut merasakan kepedihan, keperihan, merasa simpati dan empati kepada orang-orang yang miskin. Yang selanjutnya, berempati kepada fakir miskin. Puasa hikmahnya adalah mendorong untuk berempati dengan ikut menanggung dan merasakan apa yang orang-orang miskin rasakan. Hal ini akan meninggikan kedudukan seseorang yang berpuasa di sisi Allah. Yang terakhir, salah satu upaya untuk menaklukkan setan. Setan untuk menyesatkan dan merayu manusia adalah syahwat. Syahwat bisa menjadi kuat tidak lain lewat makan dan minum. Karena itu, dalam hadis Syafi'ah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut bahwa Nabi Muhammad bersabda, Inna syaitona la yajri min ibni Adam majrad dami fadayiku majariyatu bisawm. Sesungguhnya setan terus mengikuti anak Adam dan mengalir di tempat darah mengalir dalam dirinya. Maka persempitlah tempat-tempat aliran setan itu dengan lapar. Yang artinya banyak-banyaklah kita berpuasa agar setan tidak terlalu leluasa untuk memberikan hawa nafsunya kepada kita. Hadirin kaum muslimin jamaah sholatut tarawih yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan hikmah puasa yang saya sampaikan tadi, kita mendapatkan pelajaran dari itu semua. Yang pertama, ternyata hikmah puasa menumbuhkan kesadaran kita untuk mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Yang kedua, sarana untuk mewujudkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, berupaya untuk menundukkan tabiat dan meluluh lantahkan syahwat yang kita miliki. Yang keempat, puasa bisa melahirkan rasa belas kasih kepada fakir miskin. Yang kelima, berempati kepada fakir miskin. Dan yang terakhir adalah upaya menaklukkan syaitan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.